Oh itu, ini kenapa tadi saya minta diulang-ulang, saya kemarin baca lagi tafsirnya itu, Masya Allah. Kalau orang hubungannya kepada Allah rusak, kepada selain Allah sudah pasti rusak. Kalau sudah rusak hubungan kepada manusia, akhirnya dia berbuat onar kerusakan di muka bumi. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Lanjut atau sih? Ulaika, mereka itu humul khasirun, mereka lah orang-orang yang rugi karena masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Gak mau bertobat, berbuat kerusakan terus menerus, gak mau sadar, ya sudah, ujung-ujungnya masuk neraka. Ingat-ingat ini Pak Tosim ya. Ini Pak Tosim hafal ayatnya. Alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih. Intinya orang kalau putus hubungannya dengan Allah, berarti hubungan dengan manusia juga akan rusak. Dan gilirannya akan berbuat kerusakan di bumi dengan maksiat, kayak botol, bandar, pengedar, aduh. Lanjut, sekarang ganti Pak Del. Kaifa takfuruna, bagaimana mungkin kalian ingkar wahai penduduk Mekah billahi kepada Allah, wa kuntum, padahal kalian tadinya adalah amwata, benda mati berupa sperma, fahyakum, kemudian Allah hidupkan kalian di dalam rahim dengan meniupkannya dan meniupkan rohnya. Summa yumitukum, kemudian Allah matikan kalian pada saat ajal datang. Summa yuhyikum, kemudian Allah menghidupkan kalian lagi pada hari kebangkitan kiamat. Summa ilaihi, kemudian kepada Allah turja'un, kalian dikembalikan untuk perhitungan amal selama di dunia. Masya Allah. Jadi kalau kita ngajinya kayak gini di modelnya ya, Qurannya dibaca, habis sholat, pikiran bersih, hati bersih, terus terjemahnya dibaca, tafsir perkataannya ini kira-kira dapat apa enggak nih semuanya? Dapat semuanya itu. Dan ternyata maknanya wa kuntum amwatan, tadi Pak Del beliau baca, padahal kalian tadinya adalah amwatan, benda mati berupa sperma. Yang dengar aja sambil ngantuk-ngantuk, oh, berupa sperma. Kadang yang baca fokus ke bacaan, yang dibacain lebih Pak. Karena tinggal terima aja, atau tinggal apa? Tinggal terima itu. Gantian baca, yang lain menikmati, kemudian yang lain membacakan gitu. Ya Allah. Nih, ini di sini diberikan penjelasan seperti berikut. Buat ayat ini adalah bukti kekuasaan Allah tentang penciptaan manusia, mematikan manusia, dan menciptakan langit bumi. Setelah Allah menyampaikan sifat orang fasik dan keadaan orang-orang kafir di dalam Al-Quran, kemudian Allah hadapkan pembicaraan kepada orang-orang kafir pada kedua ayat ini dengan cara ingkar. Gimana sih kalian kok kufur gitu loh. Kaifan itu termasuk pertanyaan yang mempunyai makna ingkar aneh gitu. Gimana sih kalian kan gak punya apa-apa, gak ngerti apa-apa, terus kita kondisikan bisa apa-apa, punya apa-apa, ngerti. Dan itu semuanya dari mana? Masa gak mau terima kasih, mau otaknya itu dipakai kira-kira kan kayak gitu. Ini kaifan adalah pertanyaan yang mempunyai makna ingkar aneh. Kita itu bukan apa-apa, kita itu tadinya tidak ada, terus adanya kita itu diadakan oleh yang maha ada, yang ada sebelum kata ada itu ada. Yuk Mas Arif coba kelola itu bukan makna kata-kata indah aja, itu penuh makna. Kita itu diadakan oleh yang maha, yang ada sebelum kata ada itu ada. Siapa dia? Tak lain dan tak bukan adalah Allah yang mempunyai sifat Al-Khaliq, yang maha menciptakan. Masya Allah. Ya Allah. Lanjut ganti Mas Arif. Ayat yang ke-29. Ini tanggung jawab Allah. Lanjut. Ayat 29. Huwa dialah Allah alladzi yang khalaqa, dia telah menciptakan lakum untuk kalian mafi apa saja di muka al-ardi bumi, jami'a semuanya untuk kalian manfaatkan. Stop. Nah, jadi pertanyaan dari Pak Del itu ya ini, apa yang ada di muka bumi sebenarnya fi itu mempunyai makna dalam. Dalam itu tidak hanya di atas bumi, di atas tanah, namun di dalam tanah. Emas itu di mana Pak Tosi? Di dalam tanah. Tambang, bahan bakar solar, bensin di dalam, itu semuanya adalah di dalam bumi. Nah di sini
Al-Quran itu tidak bohong, tapi karena mungkin keterbatasan tim tafsir itu diartikan di muka, aslinya di dalam bumi juga termasuk, ya kan? Apa aja yang ada di atas bumi dan di dalamnya umumannya untuk manusia. Jadi Allah berikan di tempat ini bumi dikasih juga fasilitasnya, kebutuhan, bahkan tidak hanya kebutuhan, untuk kesenangan tuh dikasih oleh Allah, jaminan seluruhnya. Gajah yang segede gitu di Ragunan buat tontonan anak-anak kan, anak kecil kok gak ngamuk gitu loh. Coba ayo, sapi yang besok insya Allah kita Idul Adha disembelih bismillahirrahmanirrahim segede itu gak ngamuk, ya Allah, itu semuanya ditundukkan oleh Allah. Masa gak bersyukur? Kira-kira kan demikian ya Pak Tosim.